Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghadirkan kita di sini dengan keadaan yang sehat walafiat. Pertama-tama yang terhormat pada pembina Yayasan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri, Ketua Yayasan Buana Pangkal Perjuangan Karawang Bapak Insinyur Haji Iman Sumantri, Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang Bapak Profesor Dr. Haji Dedi Mulyadi SEMM, para Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Haji Sihabudin SEMM, kemudian Bapak Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Haji Budi Rismayadi SEMM, Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Uus MD Fadli Insinyur SEMM, Wakil Rektor 4 Bapak Dr. Haji Puji Isyanto SEMM. Dan tidak lupa para ketua lembaga, khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bapak Afif Hakim STMT, para dekan, kemudian jajaran para kaprodi di Universitas Buana Perjuangan Karawang, serta para dosen dan mahasiswa yang kami banggakan. Hari ini kita bersyukur sekali ya, kita bersama-sama bisa menyimak materi, salah satu materi dari KKN 2022. Pastinya di sini saya Deksi Triadinda, dosen dari Prodi Manajemen yang akan menyampaikan materi tersebut tentang inovasi dan digitalisasi UMKM menuju masyarakat mandiri. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih yang namanya UMKM itu. UMKM adalah usaha mikro, kecil, menengah. Kita bisa membagi klasifikasi UMKM ini berdasarkan dari asetnya. Untuk usaha mikro, yaitu memiliki aset kurang dari 50 juta. Kalau misalnya usaha kecil, artinya dia memiliki aset antara 50 juta hingga 500 juta rupiah. Sementara untuk usaha menengah, artinya usaha tersebut memiliki aset di atas 500 juta hingga 10 miliar. Dan aset tersebut tidak termasuk pada aset bangunan dan juga tanah. Nah, kemudian apa itu digitalisasi UMKM? Kemudian apa hubungannya sih sama UMKM? Digitalisasi dengan UMKM. Digitalisasi UMKM merupakan suatu upaya. Jadi untuk kita mendigitalkan pemasaran produk-produk UMKM oleh pelaku UMKM itu sendiri. Secara mudahnya, kalau di zaman dengan teknologi yang semakin canggih, yang telah memudahkan para pelaku usaha dalam memasarkan produknya secara online. Kita sudah tahu ya, banyak sekali produk-produk UMKM yang sedang berjamuran sekarang ini, yang sedang happening. Salah satunya adalah Erigo. Dulu Erigo itu salah satu produk UMKM, tetapi sekarang dia sudah meluaskan pangsa pasarnya hingga sampai global, ya. Oke, untuk pelaku usaha dapat memasarkan produknya di media-media sosial, bahkan dengan memberikan informasi titik lokasi pada maps yang tersedia di media sosial, sehingga memudahkan customer untuk datang langsung ke lokasi. Sebagian pelaku usaha juga tidak memerlukan lagi lapak dagangan atau kita selama ini taunya seperti offline store, seperti itu ya. Karena perubahan cara penjualan melalui media sosial dan e-commerce menjadi ruang baru untuk para pelaku UMKM saat ini. Jadi kita dapat menyimpulkan apa itu digitalisasi UMKM secara generalnya. Digitalisasi UMKM adalah upaya merubah perilaku pelaku usaha dalam memasarkan dan menjual produknya melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian di sini ada 4 tahap strategi pengembangan digitalisasi UMKM. Dan ini berdasarkan dari data Kementerian Koperasi. Yang pertama ada meningkatkan SDM dengan mempersiapkan pelaku UMKM agar kapasitasnya bisa meningkat.
Nah, salah satu digitalisasi dalam bidang SDM ini adalah proses rekrutmen salah satunya. Kita bisa mengambil contoh dari rekrutmen ASN yang sekarang sudah bisa dilaksanakan secara online. Karena dengan digitalisasi tersebut semuanya bisa terintegrasi secara mudah dan juga semuanya bisa dianalisa dengan hasil yang lebih akurat. Kemudian untuk step yang kedua, mengintervensi perbaikan proses bisnis. Jadi ketika SDM kita sudah ada kontrol, kemudian dari SDM tersebut sudah ada proses penjaringan sumber daya manusia atau karyawan dengan cara online, digital, maka step yang berikutnya adalah perbaikan proses bisnis pada kinerja yang sudah berkelanjutan. Setelah itu, step yang ketiga adalah membantu perluasan akses pasar. Di sini peran digitalisasi dalam segi marketingnya sangat dibutuhkan. Karena apa? Untuk perluasan akses pasar, digitalisasi itu sangat memudahkan menjangkau pasar yang lebih luas dengan harga, dengan bisa menekan biaya untuk jangkauan pasar tersebut. Kemudian untuk step yang keempat adalah mengglorifikasi pahlawan lokal pelaku UMKM. Jadi untuk memotivasi para UMKM yang lainnya itu tidak ada salahnya untuk kita meng-up ya. Jadi kita memberitahukan lewat media-media sosial UMKM apa yang sudah berhasil saat ini. Salah satu contohnya misalnya usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh Kaisang. Pasti di sini sudah mengerti rekan-rekan mahasiswa semuanya siapa sih Kaisang itu, salah satu putra dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang dia itu memang hobi banget dengan UMKM. Seperti itu, sehingga ada berbagai usaha yang sudah dirintisnya. Kemudian glorifikasi ini merupakan usaha untuk memotivasi para UMKM yang lainnya yang sedang berjalan, yang sedang merintis agar bisa seperti UMKM yang sudah maju. Salah satunya seperti Kaisang itu ya, kayak gitu. Kemudian mengapa perlu digitalisasi UMKM? Nah, karena menurut data di bps.go.id publication, menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia saat ini memiliki sekitar 64 juta UMKM. Namun sayangnya hanya 13% saja yang sudah beralih atau terhubung ke digital. Jadi sebagian besarnya masih melakukan pemasaran secara konvensional, masih mengandalkan pemasaran hard selling atau misalnya promosi, kita bertatap muka, kemudian masih mengandalkan yang namanya event bazar seperti itu ya, masih belum beralih pada pemasaran yang sifatnya itu digital, memanfaatkan media sosial, memanfaatkan influencer, bahkan memanfaatkan platform-platform e-commerce seperti Lazada, Shopee, kemudian ada platform e-commerce lainnya yang menjual produk tertentu seperti Zara, Adidas, Unilever, dan lainnya. Kenapa perlu digitalisasi menurut data tersebut? Ya, yang pertama, tidak membutuhkan banyak biaya, namun merupakan langkah efektif dalam mengembangkan UMKM. Coba bayangkan saja, kalau misalnya kita masih mengandalkan promosi yang sifatnya itu konvensional, artinya kita perlu biaya sewa, seperti itu ya, biaya sewa offline store-nya, kemudian kita perlu membayar karyawan dengan jumlah yang lebih banyak daripada kita harus melakukan promosi secara online, yang kita bisa lakukan sendiri di rumah, karena ini UMKM sifatnya. Kemudian langkah efektif berikutnya yang bisa menekan biaya, tidak perlu offline store, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sarana sharing informasi dan inspirasi antar pengusaha. Kita ketahui kalau kita lihat laman-laman e-commerce atau laman-laman media sosial seperti itu ya, banyak sekali informasi mengenai sebuah produk. Di situ ada review, di situ ada rating, kemudian di mana para pengusaha itu menyebarluaskan kemajuan-kemajuan usahanya. Nah, di situ bisa terjadi pertukaran informasi dan menciptakan inspirasi antar pengusaha UMKM yang baru dirintis. Yang ketiga ada usaha memperluas pasar dan pendapatan UMKM. Dengan adanya digitalisasi ini, terutama pada konteks digital marketing, maka perluasan pasar itu bisa dilakukan dengan cara lebih mudah.
Rata-rata sekarang semua masyarakat sudah kenal ya yang namanya media sosial. Salah satunya seperti Instagram, kemudian ada TikTok, kemudian platform media sosial lainnya seperti Facebook, kemudian ada yang namanya Twitter, salah satunya seperti itu. Nah, dari media sosial yang mudah dijangkau oleh pelaku-pelaku UMKM, mudah dijangkau oleh customer, maka perluasan pangsa pasar akan semakin berpeluang mudah. Seperti itu. Kemudian, usaha memperkenalkan UMKM menjadi lebih luas dari nasional bisa go to global. Salah satu contohnya seperti yang contoh saya sebutkan tadi, Erigo. Dulu pada saat e-commerce, kemudian platform media sosial belum happening seperti saat ini, hanya dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran informasi, bukan sarana pemasaran produk, itu penjualannya masih belum meningkat seperti sekarang. Karena adanya media sosial, kemudian Erigo itu memanfaatkan influencer, mereka berafiliasi dengan influencer, kemudian ada brand ambasadornya, maka peningkatan penjualan itu akan semakin lebih mudah seperti itu ya. Memang ada pergerakan atau progres yang sifatnya itu lebih cepat ketika ada e-commerce, kemudian ketika ada media sosial yang sekarang sudah sering kita ketahui. Dari situ produk Erigo dipasarkan secara global karena itu tadi kemudahan customer dalam mengakses informasi tentang produk tersebut. Salah satunya Erigo memiliki webnya, web khusus produk Erigo. Kemudian Erigo juga terdapat di platform-platform yang sudah ada di Indonesia. Salah satu contohnya seperti di Shopee dengan followers yang sudah jutaan, seperti itu. Setelah itu ada upaya meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap dari pertumbuhan UMKM. Dengan UMKM yang memperluas pangsa pasarnya, dengan UMKM yang berekspansi, maka secara tidak langsung dalam jangka panjangnya atau long term, UMKM tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja karena adanya ekspansi dan perluasan bisnis, seperti itu. Upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran di era pandemi. Nah, terlebih lagi era pandemi ini ya, segala akses atau misalnya jual beli itu tidak 100% dilakukan secara offline. Jadi tidak mengandalkan pemasaran secara konvensional maupun tidak mengandalkan offline store sebagai sarana jual belinya. Karena adanya online store ini, maka mengurangi kemiskinan itu dengan cara penyerapan tenaga kerja yang sudah tadi saya sampaikan sebelumnya ya, ada ekspansi bisnis karena tercapainya digitalisasi pemasaran dari pemasaran tersebut, kemudian bisa ada penyerapan tenaga kerja, artinya mengurangi pengangguran di era pandemi ini khususnya. Kemudian di sini ada konsep pengembangan digitalisasi pada UMKM. Kalau akses produktivitasnya apa saja sih yang mesti dikembangkan? Yang pertama, untuk mengakses produktivitas harus ada yang namanya modal. Dan modal itu UMKM bisa mendapatkannya dari perbankan, kemudian bisa dari KUR atau kredit usaha rakyat yang sudah dicetuskan oleh pemerintah. Setelah itu ada KUD, kemudian ada CSR. Kemudian ada teknologi atau alat-alat produksi, pengemasan, dan sebagainya. Itu semua adalah bagian-bagian untuk mendorong akses produktivitas dari produk UMKM. Setelah itu ada akses pasar yang juga harus menjadi perhatian UMKM. Akses pasar itu bisa dikembangkan melalui beberapa aspek. Salah satunya adalah digital platform. Digital platform seperti website, kemudian media sosial, seperti itu. Kemudian ada e-commerce yang sudah kita ketahui saat ini pada umumnya, ada Shopee, Lazada, kemudian Zalora, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada supermarket atau minimarket. Nah, offline store sebenarnya itu untuk menunjang kegiatan dari online store. Jadi tidak ada salahnya kalau misalnya usaha UMKM yang sudah melakukan digital marketing atau pemasaran secara digital, dia juga memiliki offline store. Itu akan memudahkan konsumen yang memiliki kriteria tertentu atau customer yang memiliki kriteria tertentu yang ingin melihat produknya secara langsung.
Kemudian di sini ada mitra usaha. Nah, UMKM juga harus memperhatikan siapakah mitra usaha yang dapat mendorong usahanya. Yang pertama pastinya dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang paling mengetahui sektor apa yang memiliki peluang lebih besar untuk daerah tersebut. Kemudian ada pemerintah pusat yang pastinya melakukan pembiayaan dari APBD atau APBN. Kemudian e-commerce, setelah itu ada perusahaan swasta sebagai investor untuk mendorong mitra usaha UMKM. Setelah itu UMKM juga harus memperhatikan yang namanya promosi. Promosi ini bisa dilakukan di website, media sosial, diantaranya ada Instagram, Twitter, Facebook. Setelah itu ada banyak sekali media sosial lainnya yang bisa dimanfaatkan dan berafiliasi dengan influencer. Kemudian dari tadi segala sesuatu yang sudah disampaikan, apa sih output transformasi UMKM di era digital ini? Nah, yang pertama ada prinsip produk UMKM digital, pastinya produk berkualitas tersedia di berbagai digital platform. Jadi jangan hanya mengandalkan satu platform saja, alangkah baiknya untuk memperluas pangsa pasar agar produk tersebut lebih mudah dijangkau oleh customer, bisa berekspansi atau bisa tersedia di berbagai platform, digital platform. Kemudian foto dan video produk terlihat profesional. Kalau misalnya kita mau mengembangkan bisnis kita, alangkah baiknya kalau kita itu memang seserius itu untuk menciptakan produk yang berkualitas. Itu juga bisa terlihat dari foto dan video yang dihadirkan dalam platform-platform media sosial kita. Setelah itu ada deskripsi produk jelas dan menarik. Pastinya kalau kita mau jual sesuatu, kita harus memberikan deskripsi produk yang jelas dan juga yang menarik. Nah, dari deskripsi tersebut, maka konsumen akan bisa mengetahui apa yang akan mereka dapatkan dari informasi yang telah disediakan di platform tersebut. Maka kecenderungan konsumen untuk memilih produk tersebut akan jauh lebih besar. Setelah itu ada respon penjual cepat. Nah, ini sudah pastinya kita tahu ya, kalau misalnya kita punya usaha baru kita rintis, gimana sih kita itu bisa meningkatkan engagement atau keterikatan kita dengan konsumen. Kita harus punya respon penjual cepat. Mungkin ada platform-platform favorit kita ya. Kalau saya lebih prefer ke Shopee, karena kalau saya chat selalu responnya cepat. Atau mungkin kalau komplain, pasti ada respon yang cepat. Saya lebih prefer ke Lazada karena saya lebih suka dengan caranya mereka kalau misalnya ada komplain seperti itu ya, itu lebih cepat seperti itu. Nah, itu termasuk dalam prinsip produk UMKM digital. Setelah itu packaging menarik dan aman. Kenapa kita butuh packaging? Karena kita jualan secara online dan packaging itu merupakan salah satu faktor pendukung kenapa customer itu mau berbelanja online. Ya, dari segi keamanannya, karena kita tidak menyentuh secara langsung pada waktu kita membeli, artinya packaging merupakan salah satu faktor penting. Setelah itu review dan feedback dikelola dengan baik. Nah, kalau misalnya kita kenal dengan yang namanya digitalisasi, terutama dalam proses pemasaran, cara pemasaran secara hard selling itu sudah ditinggalkan atau mungkin hanya dikurangi seperti itu ya. Sekarang sudah menuju kepada pemasaran soft selling. Soft selling artinya secara tidak langsung produk tersebut sedang dipasarkan. Nah, apa yang mesti kita andalkan? Yang pertama adalah review, karena kita tidak bertatap muka secara langsung dengan penjual. Maka dari itu, pembeli itu sangat mengandalkan yang namanya review dan feedback dari penjual tersebut. Setelah itu, transformasi UMKM dengan digital platform. Yang pertama, kita bisa menggunakan media sosial ya. Sudah berulang kali saya sampaikan, ada banyak sekali sekarang. Jadi media sosial itu saat ini sudah tidak dimanfaatkan hanya sebatas sebagai penyebaran informasi, tetapi juga sebagai sarana pemasaran produk. Instagram, YouTube ya, YouTube itu kan merupakan salah satu platform yang tertinggi yang dijangkau oleh masyarakat saat ini. Facebook, TikTok, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Setelah itu ada Google Platform seperti Google Business dan Google Maps. Ini adalah platform untuk melengkapi atau untuk membantu semacam
aktivitas yang ada di UMKM tersebut. Percuma kalau misalnya kita bisa memasarkan produk di media sosial, tetapi kita nggak punya Google Business atau Google Maps, ya. Jadi masih belum terintegrasi seperti itu. Kemudian ada e-marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan sebagainya. Ada website toko. Nah, sekarang sudah banyak nih kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa bisa lihat, kalau produk-produk UMKM dari Bandung, itu mereka sudah mengeluarkan website toko sendiri. Jadi tidak bergantung pada yang namanya e-commerce, nggak bergantung yang namanya media sosial. Mereka membuat website tokonya sendiri, kemudian disinkronisasi pada media sosial mereka. Harapannya apa? Harapannya agar customer bisa menjangkau informasi dengan lebih mudah. Jadi kalau misalnya kita buka Instagram, kadang-kadang ada link tree di dalamnya. Nah, kita klik di situ, itu akan bisa terintegrasi pada website toko, kepada WhatsApp-nya, kemudian mungkin pada YouTube, yang di sana di dalamnya ada review-review dari influencer terkait dengan produk di Instagram tersebut, di media sosial tersebut. Kemudian ada super application, ya seperti Gojek dan juga Grab, seperti itu ya. Itu membantu dalam proses bisnisnya ya, Gojek dan Grab ini. Kemudian ada e-payment atau cashless. Nah, e-payment itu merupakan salah satu digitalisasi dari ranah keuangan. Jadi sebenarnya digitalisasi itu ada dalam semua aspek, nggak cuma di pemasarannya aja. Di SDM ada, dari proses rekrutmen contohnya. Jadi rekrutmen secara online, semuanya bisa terlihat secara jelas dan juga analisanya bisa lebih tepat. Setelah itu yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu digitalisasi dari segi pemasarannya. Setelah itu ada digitalisasi dari ranah keuangannya. Dengan adanya e-payment seperti Dana, OVO, itu akan memudahkan para customer untuk melakukan pembayaran, di mana pembayaran secara cashless atau non tunai itu lebih besar keputusan pembeliannya ketika UMKM menyediakan fasilitas tersebut. Jadi kadang ada customer yang dia itu memang tipenya tidak suka bawa uang tunai, kayak gitu ya. Jadi dia lebih memilih cashless, yang artinya e-payment seperti Dana, OVO itu akan sangat membantu dalam proses transaksi jual beli. Kemudian terhubung dengan internet 24 jam per hari. Jadi kita kalau misalnya online store, kita bisa order kapan aja. Kita bisa buka website order jam 11 malam dan akan tereksekusi lebih cepat daripada kita harus hadir atau datang ke offline store. Gak mungkin kita datang ke offline store jam 11 malam, kemudian kita melakukan transaksi jual beli. Tapi kalau misalnya ada produk-produk tertentu yang misalnya bisa melayani 24 jam offline store-nya, misalnya seperti Alfamart, seperti itu ya, itu sudah beda konteks lagi. Jadi artinya kalau misalnya toko online store akan lebih memudahkan customer untuk menjangkau produk, untuk melakukan keputusan pembelian terhadap produk tersebut karena terhubung dengan internet selama 24 jam per hari. Review dan endorsement oleh influencer. Nah, ini kaitannya dengan pemasaran secara tidak langsung. Karena tidak bertemu dengan penjualnya secara langsung, maka customer itu sangat bergantung pada yang namanya review dan juga endorsement atau influencer yang melakukan review seperti itu ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana sih kualitas produknya sejauh ini, karena sebelumnya tidak ada pengalaman pada produk tersebut. Nah, customer itu sangat bergantung pada review ini. Nah, kemudian terhubung dengan program pusat. Nah, pastinya kalau misalnya terhubung dengan program pusat itu semacam produk yang dipasarkan di dalam e-commerce, kemudian ada program yang terpusat dari websitenya, maka semua akan tersinkronisasi. Jadi semua program-program seperti promo, seperti itu akan menjadi satu dari webnya, kemudian media sosial di Instagramnya, setelah itu di marketplace-nya, semuanya akan terintegrasi menjadi satu. Oke, baiklah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya, penjelasan tentang inovasi dan digitalisasi dari UMKM ini. Semoga penjelasan ini
dapat memberikan insight baru untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya dan memaknai pentingnya digitalisasi dalam UMKM. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.